nggak sampai 100.000 tapi sudah dapat orderan. Apakah bisa? Oke, kita bahas di video ini. Sebelumnya, selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital, yang akan sharing bersama teman-teman semua dan membantu teman-teman semua untuk men-scale up bisnisnya di dunia digital marketing, khususnya TikTok Ads. Oke, ini adalah salah satu dashboard toko kami dan juga toko klien kami yang spend hariannya ini ada nggak sampai 100.000 spendnya. Ini toko masih relatif baru, tapi pesanannya sudah 33 pesanan. Spendnya cuma 97.000, tapi pesanannya sudah 33. Dan biaya per pesanan atau cost per actionnya ini turun 25%, cuma 2.900 dengan ROI-nya 12,48 ini. Nah, ini adalah buah dari konsistensi. Kalau teman-teman nanti istiqomah dan juga belajar serta ngerti rules-nya, terutama harus di take to cash yang kami berikan atau yang kami sharingkan beberapa hari yang lalu, dan tentu juga optimasinya dari berbagai arah. Nanti kami jelaskan di sini bagaimana optimasinya. Jadi low budget dari GMV TikTok ada orderan. Itu untuk pemula itu sudah membuat hati gembira, ya. Itu sudah membuat hati gembira karena GMV Max ini semuanya serba otomatis. Jadi ketika serba otomatis dipilihkan oleh TikTok, kemudian ada orderan, itu berarti optimasi kita sudah maksimal. Contoh lagi nih, toko ini spendnya hariannya 200.000. Nah, itu pesanannya 46. Ya, biaya per pesanannya 4.300. Beda dengan yang ini tadi. Kalau biaya per pesanannya 2,9. Kalau ini 4.300. Jadi tiap toko pasti punya performa yang berbeda. Toko beda, produk beda, optimasi beda, tentu hasilnya juga akan berbeda. Akan tapi ketika teman-teman punya rules, punya guide, punya panduan, atau punya rel untuk gimana cara optimasi, minimal teman-teman baik itu toko baru atau yang sedang berkembang, teman-teman nanti untuk men-scale up itu lebih mudah. Men-scale up lebih mudah. Jadi mulai dari iklan sebelum 100.000, kemudian iklan ditambah jadi 200.000, nanti jadi 500.000, jadi 1 juta, dan nanti teman-teman nggak kaget, gitu. Teman-teman nggak kaget dan biaya per pesanannya murah, pesanannya akan lebih tinggi, dan juga ROI-nya juga stabil. Nah, ini sebenarnya optimasinya masih dari GMV Max saja, teman-teman. GMV Max itu strategi iklan paling gampang untuk pemula. Untuk orang-orang yang belum mendalam advertising atau dunia advertise, itu GMV Max itu strategi paling mudah untuk iklan lah. Beda kalau nanti kita bahas TikTok Ads Manager. Kalau TikTok Ads Manager ini skemanya sudah kompleks. Jadi ini sudah sekelas expert lah. Nanti soalnya bisa digunakan untuk perusahaan besar, untuk jasa, untuk produk-produk digital dan seterusnya. Tools, aplikasi itu pakai TikTok Ads Manager. Tapi kalau TikTok Shop, teman-teman share dari TikTok Shop, ini pakai GMV Max saja sudah cukup. Tapi iklan itu tidak akan cukup kalau iklan GMV Max tidak akan cukup kalau kita tidak mengoptimasi toko dari segala arah atau berbagai arah. Apa saja yang menjadi hal krusial untuk dimaksimalkan di segala arah? Nah, kemarin sudah tak bahas beberapa poin ya di Click to Cash itu. Teman-teman yang pengen istilahnya kemarin kami buatkan framework, kami buatkan framework Click to Cash itu dengan framework Click Scripting. Nah, salah satu poin dari Click to Cash atau Click Scripting itu adalah yang teman-teman. Klik L-nya itu launch content. Ya. Makanya kemarin sudah pernah kami bilang bahwa konten ini menjadi bensinnya GMV Max. Konten itu menjadi bensinnya GMV Max. Jadi kalau tanpa konten, GMV Max kita akan jalan lambat. Kalau kita dengan konten, itu GMV Max akan jalan lebih cepat. Nah, konten ini kan ada konten live ataupun konten video tentunya. Itu pun kita bisa breakdown, konten itu bukan hanya dari toko atau akun kita sendiri, tapi kita juga bisa memaksimalkan konten dari afiliator yang menjualkan produk kita. Jadi kita harus bisa untuk menggait, bisa untuk memberikan penawaran menarik sehingga afiliator itu suka dengan produk kita, suka dengan komisi kita, sehingga dia akan sukarela untuk memasang produk
dia di etalase kita, di etalase dia, produk kita di etalase dia, yang mana itu nanti berpotensi untuk menjualkan produk kita. Coba kita punya 100 afiliator yang aktif saja, masing-masing afiliator buat satu video yang memasang keranjang kuning tentang produk kita. Itu kita sudah dapat video flash 100 berarti kalau 100 afiliator. Bayangkan kalau kita membuat 100 video di akun sendiri, tim kita kadang kemalahan. Tapi kalau ada afiliator, semakin banyak afiliator, ini maka konten itu akan lebih mudah untuk diseleksi ke FMM. Tuh. Nah, strukturnya ini sudah tidak asing tentunya. Konten itu harus ada hooks ya. 3 detik pertama seperti biasa, jadi harus memberhentikan orang agar tidak scrolling atau tidak skip iklan kita. Kemudian ada scan di situ, scan itu berarti penjelasan tentang produk kita, benefitnya, diferensiasi dengan produk lain, ataupun manfaatnya itu di nomor 2. Nah, yang ketiga ada call to action. Call to action itu apa? Call to action itu ajakan untuk membeli. Ini kadang kita luput di sini karena call to action itu untuk konten-konten jualan itu penting. Nah, tapi jualan kita kan soft selling, jadi tidak merasa menjual, tapi ternyata kita itu sebenarnya jualan, itu soft selling. Makanya di akhir video harus ada call to action. Dan di sini ada beberapa jenis kontennya. Jadi konten jangan hanya review ya, jangan hanya review itu kalau semuanya review itu nanti monoton. Kadang kita sebagai seller atau afiliator, konten kita monoton di review, padahal banyak, mulai dari hiburan, bisa edukasi. Edukasi itu tentu yang harus ada irisannya dengan produk atau brand kita. Ada inspirasi yang menginspirasi. Kemudian belakang layar atau behind design juga penting. Behind design itu orang akan tahu tentang produk kita, bahwa bisnis kita itu real, nyata. Oh, ternyata produknya ada. Oh, ternyata proses packingnya seperti ini, atau bahkan proses produksinya seperti ini gitu. Kemudian social proof itu kalau ada komentar positif dari audiens itu bisa dijadikan konten. Jadi comment is content, komen bisa dijadikan sebagai konten yang nantinya ketika komen ini dijadikan konten akan menambah trust atau kepercayaan dari audiens itu. Jadi salah satu strategi di Clip to Cash itu ya, itu salah satu frameworknya adalah launch content. Nah, nanti konten ini nanti tentu kita akan seleksi. Tidak semua konten dari afiliator itu kita iklankan atau kita pilih semua. Nanti kalau kontennya sudah banyak, contoh konten video sudah banyak, kita akan tahu. Contoh nanti kami lihatkan datanya ya. Kita akan tahu contoh di program afiliasi di sini. Itu nanti ada analitik ini ya. Ada analitik. Oke. Nah, ada analitik itu di sini akan disebutkan ya performanya, kemudian kreatornya siapa yang berjasa untuk menjualkan produk kita. Contoh dalam 28 hari terakhir. Ini GMV afiliasinya 72 juta dari afiliasi. Kemudian dari live itu cuma 200.000. Berarti apa? Kalau datanya seperti ini, itu berarti mayoritas itu GMV-nya dari video ya, yang mana video ini sudah hampir dari video itu 60 juta ini. Nah, kayak gitu. Nah, di sini nanti akan ada afiliator yang memasangkan produk kita. Contoh ini, ada 2000 afiliator yang memasang produk kita. Tentu 2000 itu juga tidak powerful semua, makanya kita bisa seleksi. Kalau kami biasanya seleksinya sesuai dengan GMV afiliasinya. GMV afiliasi semakin GMV-nya besar, berarti dia punya kapasitas menjualkan produk kita juga semakin besar. Contoh ini Rainbow Store di sini. Dia komisinya 2,4 juta dalam 28 hari terakhir di sini, 28 hari terakhir. Ini bisa kita pertimbangkan. Contoh kita kasih komisi lebih agar dia rutin konten produk kita kasih reward tiap per berapa ratus penjualan contoh. Itu nanti akan memaksimalkan toko kita. Jadi dia akan dengan sukarela menjualkan produk kita karena dia juga dapat feedback yang bagus. Kita kasih komisi lebih, kita kasih reward, atau bahkan kita kasih bonus ketika penjualan mencapai target. Tuh, contoh di sini. Tentu yang semakin bawah kita urutkan ya. Ini semakin bawah semakin kecil. Ini GMV-nya sebulan terakhir 28 hari terakhir cuma 7 juta. Ini 4 juta. Nah, kalau kami cari biasanya ini kan rank 1, rank 2, rank 3.
Ya yang harus diprioritaskan ya yang rank 1, 2, 3 ini. Kita treatment dengan baik agar mereka tetap suka membuatkan video tentang produk kita dan mencantumkan etalase produk kita. Contoh ini Rainbow Store. Ya, pesanannya 488 orderan. Kita contoh cek detail Rainbow Store. Nah, oke. Nah, jadi ada video, ada produk terjual di sini ya, dari satu video. Ada yang dari satu video ada 24 terjual, ada 14, ada 8, jadi beda-beda video gitu. Nah, maksud saya apa sih? Kita ketika sudah jalan itu harus membaca data. Data itu penting. Jadi biar kita terarah. Kadang orang sekedar jualan tapi nggak bisa baca data. Padahal data itu penting. Mana konten yang powerful, mana yang kurang powerful. Mana afiliator yang powerful, mana afiliator yang kurang powerful. Gitu. Jadi harus benar-benar diseleksi ketika nanti sudah jalan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita men-scale up produk kita, itu kita nggak bingung dan lebih terarah, dan tentu orderannya akan tambah tinggi. Itu ya. Nanti silahkan teman-teman kalau pengen download ini Click to Cash atau framework Click to Cash, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Kami sudah breakdown semua apa yang kami jelaskan di Click to Cash agar bisa menjadi fundamental teman-teman untuk mengoptimasi tokonya. Dan kalau memang teman-teman pengen private mentoring dengan kami, lupa itu silahkan teman-teman juga bisa cek di deskripsi, itu ada private mentoring, kita diskusi baik Google Meet atau bisa juga datang ke kami secara langsung juga bisa. Atau kalau memang teman-teman fokus di produksi kemudian pengen dibantu dalam mengoptimasi atau kerjasama perihal menjalankan iklan, teman-teman juga bisa untuk menghubungi kami di narah hubung yang sudah tertera di deskripsi. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan juga kalau mau request mau membahas apa di konten selanjutnya silahkan, kami terbuka agar nanti kami juga bisa membahas konten-konten yang lebih bermanfaat untuk membantu men-scale up bisnis teman-teman di TikTok Ads atau di dunia digital marketing. Oke, demikian, terima kasih dari kami tim Raid Bareng. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.